Salam geografi, welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas. Saya akan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dalam menghadapi PAS penilaian akhir semester genap, atau PAT penilaian akhir tahun, atau UKK ujian kenaikan kelas bagi siswa kelas 11. Mata pelajaran tentu saja geografi. Salam geografi, lestari bumiku. Asik. Jadi apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam menghadapi ujian yang akan kita hadapi ini? Dan biasanya yang akan diujikan itu adalah materi yang dipelajari di semester 2. Idealnya materi yang dipelajari di semester 2 kelas 11 mata pelajaran geografi adalah dinamika kependudukan di Indonesia, keragaman budaya Indonesia, dan mitigasi bencana alam. Nah, hanya 3 materi idealnya yang dipelajari di semester 2 yang sesuai dengan kurikulum 2013 terbaru. Right? Jadi pertanyaan yang biasa ditanyakan di ujian kenaikan kelas atau PAT atau PAS semester genap untuk kelas 11 mata pelajaran geografi ya hanya seputar 3 materi itu saja. Tapi walaupun hanya 3 materi itu saja, kalau tidak diulas kembali, tidak direview kembali ya, itu akan menjadi sebuah kesulitan, bahkan bukan sebuah, itu akan menjadi kesulitan yang besar dalam menyelesaikan soal ujian nanti. Jadi walaupun cuma 3 materi itu, jadi harus dipelajari, diulas kembali. Seperti itu. Oke, kita mulai bahas ya apa-apa saja yang sering ditanyakan di dalam materi-materi tersebut. Kita mulai dari materi yang pertama, dinamika kependudukan Indonesia. Apa saja yang sering dibahas? Oke, apa-apa saja yang sering ditanyakan di materi dinamika penduduk? Ya, yang pertama itu mengenai data kependudukan ya, bagaimana cara memperoleh data kependudukan. Ada beberapa cara, yaitu sensus, survei, dan registrasi. Nah, itu harus dipahami betul-betul, terutama sensus. Sensus ini ada beberapa jenis sensus dan metode sensus ya. Coba kalian buka lagi tentang jenis sensus dan metode sensusnya, silakan dipahami kembali beserta contoh-contohnya itu kayak gimana sih. Oke. Next, selanjutnya yang sering ditanyakan yaitu mengenai permasalahan penduduk itu apa saja sih? Ya, jadi namanya juga dinamika kependudukan ya. Jadi contoh-contoh permasalahan penduduk itu apa aja sih? Gitu. Akibatnya apa aja sih? Gitu. Soal pertanyaan analisis sih kayak gini ya. Oke, next selanjutnya kemudian tentang apa namanya? Pronatalitas, antinatalitas, promortalitas, antimortalitas ya, itu faktor-faktornya apa saja, kita pelajari kembali. Next selanjutnya itu tentang jenis-jenis migrasi itu ya, jenis-jenis migrasi. Nah, apa sih komutasi itu apa, transmigrasi itu apa, orang yang melakukan komutasi itu namanya apa, pelajari ya, pahami contoh kasusnya kayak gimana gitu. Oke. Kemudian ada juga perhitungan ya di materi dinamika kependudukan ini ya, belajar matematika ya. Jadi misalnya yang sering keluar itu tentang seks rasio dan dependensi rasio. Coba dibaca lagi tentang itu ya, bagaimana rumusnya, cara menyelesaikan soalnya kayak gimana, seperti itu. Kemudian pelajari juga, ada juga di materi dinamika kependudukan ini atau antroposfer ini, yaitu ada sering ditanyakan tentang piramida penduduk ya. Jadi ciri-ciri piramida penduduk A itu apa, ciri-ciri piramida penduduk sebutlah ekspansif itu apa, kayak gitu. Jadi ciri piramida penduduk konstruktif itu kayak gimana. Oke. Misalnya ada gambar kayak gini, ini piramida apa namanya. Oke. Seperti itu
pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di materi dinamika kependudukan atau antroposfer. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Siap. Itu materi keragaman budaya Indonesia. Apa-apa aja yang sering ditanyakan di materi ini? Yang sering ditanyakan adalah kalian pelajari tentang unsur-unsur kebudayaan tuh. Unsur-unsur kebudayaan itu apa aja? Cari referensi tentang unsur-unsur kebudayaan. Nanti muncul, silakan pelajari lagi. Cari di Google, nggak apa-apa di Google kalau kalian nggak pernah nyatet atau nggak pernah buka buku kalian. Nanti di Google unsur-unsur kebudayaan itu apa aja ya. Pelajari itu. Siap. Kemudian pertanyaan klasik yang sering ditanyakan di materi ini yaitu mengenai latar belakang kenapa budaya Indonesia itu begitu beragam gitu. Nah, ini perlu analisis yang mendalam untuk menjawab pertanyaan kayak gini, nggak cuma singkat ya. Harus dalam dan luas. Nah, kenapa budaya Indonesia itu begitu beragam? Kemudian dalam materi ini kalian harus wajib tahu ya beberapa suku di Indonesia ya. Kalian wajib tahu tuh minimal 5 lah kalian tahu. Kalau kalian tahu 5 lah suku di Indonesia itu ada suku apa aja dari wilayah mana, suku ini kayak gimana. Misalnya pakaian adat atau cara hidupnya itu bagaimana. Jadi minimal dalam materi keberagaman budaya Indonesia minimal 5 saja tuh ya, 5 kalian tahu. 5 suku itu apa aja. Suku Asmat, misalnya suku Asmat dari mana, pakaian adat kayak gimana, cara hidupnya bagaimana, suku Sunda dari mana, seperti itu ya. Kebudayaan di suku Sunda itu apa, Sunda itu berasal dari mana, Baduy itu dari provinsi mana ya, harus tahu tuh, dibaca lagi. Kemudian dalam materi ini sering ditanyakan juga yaitu apa yang dimaksud dengan akulturasi, perbedaan akulturasi dan asimilasi itu apa tuh perbedaannya. Kemudian dalam materi keberagaman budaya Indonesia sering juga di materi ini disisipkan tentang budaya ekonomi kreatif ya. Dalam kurikulum 2013 terbaru dalam materi ini disisipkan tentang budaya ekonomi kreatif. Oke. Kalian bisa atau sudah tahu banyak tentang budaya ekonomi kreatif di Indonesia ya. Kalian bisa review lagi tentang contoh-contoh budaya ekonomi kreatif di Indonesia itu apa aja. Jadi itu produk ekonomi kreatif tapi memegang teguh heritage budayaan Indonesia itu ya. Itu contohnya produk apa kayak gitu tuh, produk budaya ekonomi kreatif. Oke. Kemudian disisipkan juga tentang globalisasi ya, pengaruh globalisasi terhadap budaya nasional ya. Itu bagaimana, apa dampak positif, dampak negatifnya, seperti itu. Siap. Oke, lanjut ke materi terakhir yang akan dihadapi saat ujian nanti, yaitu mitigasi bencana. Oke, mitigasi bencana ya. Apalagi baru-baru ini kita sedang menghadapi bencana berupa pandemi COVID, itu bisa saja masuk itu ya. Jadi pelajari baik-baik tuh tentang informasi-informasi misalnya langkah-langkah mitigasi pandemi COVID yang benar, yang baik dan benar itu kayak gimana ya. Jadi itu kemungkinan sangat besar untuk diujikan nanti ya. Pandemi ini itu termasuk bencana apa itu ya, pelajari tentang bencana yang sedang kita alami saat ini. Oke, kita lanjut. Pertanyaan apa lagi yang sering muncul di materi mitigasi bencana? Pertanyaan klasik adalah pengklasifikasian bencana. Bencana alam itu contohnya apa, bencana non alam itu apa ya, seperti itu. Jadi pengklasifikasian itu contoh-contohnya apa, jenis-jenisnya apa, jangan sampai tertukar. Pilihlah pilihan jawaban yang paling tepat. Kemudian selanjutnya yaitu yang sering keluar misalnya tanda-tanda gunung berapi akan meletus itu kayak gimana tanda-tandanya. Oke. Kemudian selanjutnya
upaya mitigasi saat terjadi gempa. Kalau gempanya sampai kita nggak bisa jalan, itu mitigasi yang tepat kayak gimana? Nah, kalau gempanya itu kira-kira goyang doang kita masih bisa jalan, itu kayak gimana? Kalau kita di dalam gedung tuh, itu gimana mitigasinya? Itu mitigasi saat terjadi gempa ya. Oke, next. Tentang gempa bisa juga ditanyakan bukan mitigasi yang standar atau penyelamatan diri ya, tapi mitigasi berupa pencegahan ya. Bisa ya membangun bangunan tahan gempa itu kayak gimana sih? Rumah yang tahan gempa itu kayak gimana ciri-cirinya? Itu juga bisa ditanyakan yang sering keluar. Kemudian tentang definisi dari mitigasi bencana alam itu sendiri, itu kayak apa sih ya? Itu juga harus tahu tentunya. Itu klasik sekali ya. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana tsunami. Bagaimana kita melakukan mitigasi saat terjadi bencana tsunami ketika kita berada di pinggir pantai ataupun ketika kita sedang berada di tengah lautan di atas kapal? Itu bagaimana? Apakah langkah mitigasinya sama atau berbeda? Coba pelajari itu. Selanjutnya yang paling atau tadi udah belum ya, tentang gunung api, bencana gunung api, bencana erupsi gunung berapi, vulkanisme. Nah, bencana itu, mitigasi bencana ini kayak gimana? Tadi udah ada tanda-tanda gunung api meletus. Kemudian mitigasinya, mitigasi saat terjadi itu kayak gimana? Saat terjadi, misalnya saat terjadi semburan doang, hujan abu, itu mitigasi yang dilakukan gimana? Kemudian kalau sudah terjadi muncul awan panas, itu langkah mitigasinya kayak gimana? Seperti itu, pastilah berbeda ya. Oke, sudah habis kita bahas 3 materi yang idealnya ditanyakan di ujian akhir geografi semester genap kelas 11. 3 materi tersebut yaitu materi dinamika kependudukan, kemudian keberagaman budaya Indonesia, kemudian mitigasi bencana, seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus pelajari lagi, kita harus baca lagi, kita harus pahami lagi. Siap. Ya, cuma kalau kita udah menyusun strategi, udah kita tahu nih 3 materi nih yang ditanyakan, tapi kalau kita nggak baca lagi, itu akan menjadi sebuah masalah yang besar saat kita nanti menyelesaikan soal. Oke lah, cukup sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. See you, bye bye. Salam geografi, lestari bumiku.